ini akan menjual data DNA rakyat Indonesia kepada orang asing. Jahat bukan? Jahat bukan? Jahat sekali. Jahat. Menteri Kesehatan akan menghadirkan peralatan canggih di semua puskesmas untuk mengambil data DNA seluruh rakyat Indonesia, penyakit semuanya. Untuk siapa? Untuk asing. DNA orang Indonesia akan dijual untuk orang asing. Tidak ada itu dalam undang-undang kesehatan. Ini kan kebohongan, Dokter Adib. Jadi kalau kita kemudian melihat itu hoax atau tidak, maka kita bisa melihat sebenarnya isi draft yang berkaitan dengan data itu seperti apa. Kalau dari pengurus ID tidak bisa mengambil, jangan-jangan memang ID-nya yang tidak mau tahu, yang penting nolak. Karena ternyata di pasal 338 ayat 4, itu pengambilan, penyimpanan jangka panjang, pengelolaan dan pemanfaatan material dalam bentuk spesimen klinik dan material biologi wajib mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau donor. Gak ada tuh yang dibilang akan diambil, jahat itu bukan? draft resmi nggak, Mbak? Itu yang sudah disahkan. Nggak, artinya itulah yang kemudian pada saat kemudian penjelasan terkait dengan isi dari undang-undang itu yang tidak terekspos dan transparan sejak dari awal. Jadi kalau bicara kepentingan rakyat, bagaimana mungkin mereka mendatangkan dokter asing yang akan meraup uang-uang rakyat untuk kesehatan? Justru adik-adik mahasiswa kita ke depan, ketika Anda lulus, Anda nanti akan bersaing dengan dokter dan tenaga kesehatan asing. Apakah adik-adik mahasiswa mau untuk bersaing ke depan? Dokter Adib, kenapa takut sekali dengan kehadiran dokter asing? Dan apa yang kemudian kita lakukan dalam satu upaya bukan memproteksi orang asing yang masuk gitu loh. Tapi kita harus punya langkah-langkah yang kemudian kita harus lakukan dalam proses seleksi gitu loh. Apa dengan mudah orang asing akan masuk gitu ada, loh. misalnya di pasal 251 Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan kemarin, dokter, tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu WNA, lulusan luar negeri, bisa melakukan praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan ketentuan permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan, alih teknologi ilmu pengetahuan, jangka waktu paling lama 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali dan hanya untuk 2 tahun berikutnya. Jadi gak ada liberalisasi itu yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan ini, Dok. Karena kita bicara sekarang pada saat kemudian selektif, ya tidak hanya sekedar dikatakan seperti itu.